harga yang terjadi di tingkat konsumen itu harus betul-betul diawasi. Nah, kalau mereka tidak mengawasi, maka yang terjadi adalah memang suka-sukanya. Agen bisa meningkatkan harga, begitu juga pengecer. Jadi Ombudsman itu udah 2 tahun terakhir sebetulnya melakukan pengawasan terkait peredaran LPG ini, ya. Jadi ini kami monitor. Intinya begini, barang subsidi itu salah satu konsekuensinya kalau pemerintah mengeluarkan barang subsidi, maka pengawasan harus ketat. Harus ketat. Sebuah keniscayaan. Jadi kalau subsidi pengawasannya tidak dilakukan secara ketat, maka yang terjadi adalah penyelewengan. Jadi konsekuensi logis dari adanya peredaran barang bersubsidi itu pengawasan harus kuat. Nah, Ombudsman sebetulnya mendorong agar kuatnya pengawasan karena kami melihat terkait dengan peredaran ini pengawasannya masih lemah sekali. Ya. Contoh satu, harga yang ditetapkan di konsumen itu ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah. Jadi harga ke konsumen akhir itu ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, dan pemerintah daerah menetapkan ini tentunya ada mekanismenya masing-masing. Nah, oleh karena itu yang harus dilihat adalah bahwa harga yang terjadi di tingkat konsumen itu harus betul-betul diawasi. Nah, kalau mereka tidak mengawasi, maka yang terjadi adalah memang suka-sukanya. Agen bisa meningkatkan harga, begitu juga pengecer. Dan ini kami temukan. Agen meningkatkan harga, pengecer juga kami temukan. Kami sampaikan agar pengawasannya ini segera diperketat. Gitu kan? Nah, sebetulnya mestinya tidak ada ruang dalam rangka katakanlah menaikkan harga BBM di luar daripada ketentuan karena pemerintah sudah memberikan fee margin yang sangat manusiawi. Misalnya contoh, kalau untuk di tingkat pengecer per kilo itu margin fee-nya itu sekitar 800 perak. Jadi kalau dia memasarkan satu tabung 3 kilo, berarti keuntungannya udah 2.400. Kalau kita bandingkan dengan pupuk bersubsidi, jauh banget. Pupuk bersubsidi, marginnya pengecer cuma 75 perak. Bayangkan sama-sama barang subsidi, tetapi marginnya bisa jauh beda. Nah, jadi di sini mutlak persoalan pengawasan. Nah, yang kedua, lalu kalau pengawasannya bermasalah, kenapa penataannya begini gitu loh. Nah, itu yang menjadi persoalan, tidak menyelesaikan persoalan. Itu mestinya benahi dulu, perkuat dulu pengawasan. Jangan langsung misalnya melakukan pola kebijakan baru tanpa dipersiapkan, dimitigasi sebelumnya gitu kan. Nah, jadi harga yang mahal itu penyebabnya apa? Nah, kalau penyebabnya adalah pengawasan yang lemah, ya perkuat dong pengawasannya. Gitu. Simpel. Nah, kalau seperti sekarang, ya kalau menurut saya penyakitnya apa, obatnya apa, nggak nyambung gitu.